A25 Tuan Muda. Keesokan paginya selesai sarapan, di depan rumah sudah ada Ray yang sedang berdiri di samping mobil untuk menunggu Dion keluar dari dalam rumah. Dari arah pintu, Ara berjalan keluar dan menghampiri Ray yang sedang berdiri tegap karena kehadirannya. "Selamat pagi Nona Muda," ucap Ray dengan sopan. "Pagi juga Ray," jawab Ara. "Apa Tuan Muda masih sarapan Nona?" tanya Ray. "Dia masih ke ruang kerjanya buat ngambil berkas katanya," jawab Ara. Sedangkan Ray hanya manggut-manggut saja dan Ara menepuk pelan pundak Ray. "Ray, ada yang mau aku omongin ke kamu," ucap Ara sambil menepuk pundak Ray. "Ada apa Nona Muda?" ucap Ray sambil menatap Ara. "Aku dan temanku boleh gak magang di perusahaan Kak Dion?" tanya Ara. "Kenapa Anda tidak bertanya langsung dengan Tuan Muda saja Nona?" Ray mengeritkan keningnya. "Sudah tetapi katanya aku disuruh untuk bertanya padamu." Petik 2. "Memangnya apa saja yang Anda bisa Nona Muda?" Petik 2. "Kau meremehkanku Ray." Ara berkacak pinggang sambil melotot ke arah Ray. "Maaf Nona, bukan begitu maksud saya," ucap Ray. "Sedang apa kalian?" terdengar suara Dion. "Selamat pagi Tuan Muda," sapa Ray sambil menganggukkan kepalanya. "Saya tanya, kalian sedang apa?" Dion menatap bergantian ke arah Ara dan juga Ray. "Aku lagi ngomong soal magang Kak," jawab Ara. Kemudian Dion menatap Ray untuk mendapat jawaban darinya juga. "Benar yang dibilang Nona Muda Tuan," ucap Ray. "Lalu," tanya Dion. "Nanti coba saya lihat dulu di bagian apa saja yang boleh untuk magang Tuan Muda," jawab Ray. "Kalau gak bisa magang di sana gak apa-apa kok Ray. Aku bisa ikut temenku satunya magang di perusahaan milik tantenya yang ada di negara J," ucap Ara. Dion langsung menatap Ara dengan ekspresi yang sedikit terkejut dengan ucapan Ara dan sedangkan Ara langsung melangkahkan kakinya menuju bagasi untuk mengambil motornya. "Kau tidak pamit padaku," ucap Dion. Ara memutar bola matanya malas lalu membalikkan badannya dan berjalan kembali menuju ke arah Dion. "Aku berangkat dulu ya Kak," pamit Ara sambil menjabat dan mencium telapak tangan Dion. "Iya, hati-hati," ucap Dion sambil mengeritkan keningnya. Setelah itu Ara berjalan untuk menuju ke bagasi dan Dion masuk ke dalam mobil. Pukul 11 siang Ara bersama Dina sedang berada di kantin kampus dan hari ini Tina tidak masuk kuliah karena ada keperluan mendadak. "Ra, gimana boleh gak aku ikutan kamu magang di perusahaan suami kamu?" bisik Dina. "Pasti boleh, nanti aku kabarin ke kamu," jawab Ara sambil tersenyum. "Makasih ya Ra," Dina memeluknya. Ara tahu jika selama ini teman yang benar-benar baik padanya hanya Dina, dan untuk Tina sebenarnya dia baik tetapi hanya saja Tina sering memanfaatkan kepintaran Ara. Ara juga tahu jika selama ini Tina menyukai Brian, tetapi Ara hanya pura-pura tidak tahu saja dan bahkan Ara sangat setuju jika Tina menyukai Brian yang mempunyai sifat yang sangat baik hati. Saat asyik menikmati makanan sambil ngobrol hal kecil, tiba-tiba ponsel Ara bergetar menandakan ada panggilan masuk dan Ara mengambil ponselnya dari dalam tas untuk melihat siapa yang menghubunginya. "Ngapain dia telepon?" ucap Ara sambil melihat layar ponselnya. "Siapa Ra?" tanya Dina. "Ray," jawabnya sambil menekan tombol hijau. Ara. "Halo, Ray." "Halo Nona Muda, apa saya mengganggu Nona Muda?" Ara. "Enggak, ada apa Ray?" "Ray, Nona Muda bisa kemari sekarang tidak?" Ara. "Memangnya ada apa, Ray?" "Tuan Muda sedang tidak enak badan Nona." Ara. "Kenapa dia sakit, Ray?" "Iya Nona Muda, bisakah Nona Muda kesini sekarang?" Ara. "Baiklah, aku segera ke sana." Tutut asteris. Ara menutup ponselnya dan memasukkan ponselnya ke dalam tasnya lagi. "Ada apa Ra?" tanya Dina. "Aku pergi dulu ya Din," ucap Ara sambil beranjak dari tempat duduknya. "Kamu mau kemana Ra?" Dina ikut berdiri dari duduknya. "Aku harus ke perusahaan Kak Dion." Petik 2. "Kenapa memangnya?" Petik 2. "Dia sakit." Petik 2. Ara segera berlari dan meninggalkan Dina yang mengeritkan keningnya sambil menatap Ara pergi. "Tuh anak kayaknya memang benar jatuh cinta sama suaminya deh," ucap Dina sambil duduk kembali. Sedangkan Ara sedikit berlari menuju ke parkiran sepeda motor dan sesampainya di sana Ara langsung menaiki motornya lalu mengemudikan motornya menuju ke perusahaan Dion. Ara mengendarai motornya dengan kecepatan yang sedikit ngebut karena saat ini ia sedang khawatir dengan keadaan Dion. Ara sendiri bingung kenapa perasaannya tiba-tiba khawatir saat mendengar Dion sedang sakit di perusahaan. Sekitar 35 menit Ara sampai di perusahaan dan memarkirkan motornya ke sembarang arah lalu Ara berjalan dengan tergesa-gesa masuk ke dalam gedung perusahaan. "Hufet, akhirnya sampai juga," ucap Ara sesudah masuk ke dalam perusahaan. Kemudian Ara berjalan menuju ke resepsionis untuk menanyakan di mana ruangan Dion, karena Ara lupa di mana letak ruangan Dion. "Permisi Mbak," ucap Ara. "Iya Dek, ada yang bisa bantu?" tanya resepsionis dengan sopan. "Di mana ruangan Kak Dion?" tanya Ara. "Maksudnya Tuan Muda?"
Petik 2. Iya, di mana ruangannya? Petik 2. Apakah adik sudah membuat janji? Petik 2. Memangnya harus buat janji ya? Ara mengeritkan keningnya. Iya dek. Petik 2. Dari arah belakang ada Ray yang sedang melintas dan Ray menghentikan langkahnya saat mendengar suara Ara. Setelah itu Ray berjalan untuk menghampiri Ara. Nona muda, ucap Ray. Ray, di mana ruangan Kak Dion? Tanya Ray. Mari saya antar Nona, ucap Ray. Ray mempersilahkan Ara untuk berjalan lebih dulu menuju ke dalam lift khusus ke lantai 20 dan Ray melihat dari raut wajah Ara yang sedang khawatir. Ting, pintu lift terbuka, Ara segera keluar dari lift dan berjalan sesuai dengan arahan Ray yang menunjukkan jalan menuju ke ruangan Dion. Sesampainya di depan pintu ruangan Dion, Ara hendak mengetuk pintu tetapi tidak jadi karena Ara mendengar suara seorang perempuan dari dalam ruangan Dion dan kebetulan pintu ruangan tidak tertutup rapat. Ara melihat dari celah pintu jika di dalam sana Dion sedang bersama kekasihnya yaitu Diana, dan saat ini Diana sedang membantu Dion untuk minum obat. Tiba-tiba perasaan Ara terasa sakit melihat pemandangan yang ada di depan matanya dan rasanya Ara ingin menangis. Ray mengeritkan keningnya karena Ara tidak segera masuk ke dalam ruangan Dion, malahan Ray melihat Ara sedang menggenggam kedua tangannya. Silahkan masuk Nona muda, ucap Ray. Ara tidak merespon ucapan Ray dan Ara malah membalikkan badannya lalu berlari meninggalkan Ray yang sedang menatapnya dengan ekspresi yang tak bisa diungkapkan. Kemudian Ray melihat dari pintu yang terbuka, jika saat ini Diana sedang berada di dalam ruangan Dion dan Ray tahu apa yang membuat Ara pergi. Di dalam ruangan, Diana sedang membantu Dion untuk meminum obat dan setelah itu membantu Dion untuk merebahkan dirinya di atas sofa. Tadinya hanya kebetulan saja Diana melihat Dion yang sedang memegang kepalanya saat keluar dari ruang meeting dan saat Diana melihat Ray yang pergi lebih dulu, Diana mendekati Dion. Diana menawarkan bantuan untuk mengantar Dion ke ruangannya dan dengan terpaksa Dion mengiyakan tawaran dari Diana. Asteris. Ara mengendari motornya dengan kecepatan yang sedikit ngebut dan sambil mulutnya tak berhenti menggerutu. Ara berhenti di pinggir jalan yang dekat dengan jembatan dan Ara di sana melampiaskan kekesalannya. Tahu gitu aku gak mau ke sana, ucapnya. Kenapa aku bodoh sekali sih? Di sana kan ada kekasihnya, kenapa aku gak inget sih? Petik 2. Apa begini rasanya sakit hati? Pengen marah dan pengen nangis. Petik 2. Aku gak mau jatuh cinta. Petik 2. Sekalinya jatuh cinta langsung sakit hati. Petik 2. Salah kamu sendiri kenapa jatuh cinta dengan kekasih orang Sihra. Petik 2. Ara terus mengomel di pinggiran jembatan dan Ara tidak peduli dengan orang-orang yang berlalu lalang di sana sedang melihatnya. Ara berada di sana sampai malam dan sejak tadi ponselnya tak berhenti berdering. Nona muda, panggil Ray yang sedang berdiri di belakang Ara. Sedang apa Nona muda di sini? Tanya Ray. Mari Nona muda kita pulang, Tuan muda sudah menunggu Anda sejak tadi, ucapnya lagi. Aku malas pulang, ucap Ara. Apa Nona muda sedang ada masalah? Petik 2. Atau Nona muda sedang cemburu dengan Tuan muda? Petik 2. Bukan urusanmu, jawab Ara. Nona muda tidak perlu cemburu, karena Nona Diana hanya masa lalu Tuan muda, ucap Ray sambil berdiri di samping Ara. Maksud kamu? Ara menoleh ke arah Ray. Mereka dulunya memang pernah menjadi sepasang kekasih, tetapi ada sesuatu hal yang membuat hubungan mereka harus selesai, jawab Ray. Apa yang membuat hubungan mereka selesai? Petik 2. Soal itu bisa Anda tanyakan langsung pada Tuan muda. Lalu kenapa dia bekerja di perusahaan Kak Dion? Tanya Ara. Apa mereka masih sama-sama saling mencintai? Lanjut Ara. Soal itu saya tidak tahu Nona muda. Tetapi saya bisa membantu Anda untuk mendapatkan cinta Tuan muda, ucap Ray. Maksud kamu? Petik 2. Sebelum saya menjawabnya, boleh saya tahu gimana perasaan Anda pada Tuan muda? Aku masih belum tahu. Petik 2. Setelah mengatakan itu, Ara berjalan meninggalkan Ray yang sedang menatapnya dengan ekspresi bingung. Nona muda mau kemana? Tanya Ray. Pulang, jawab Ara sambil mengendarai motornya. Sedangkan Ray menyunggingkan bibirnya melihat Ara yang hampir tak terlihat karena Ara sedikit ngebut membawa motornya. Kemudian tak berapa lama Ray juga beranjak dari jembatan tersebut untuk kembali ke apartemennya. Selesai mata kuliah yang pertama, Ara bersama kedua temannya sedang berjalan menuju ke kantin. Gimana Ra sama magangnya? Tanya Dina. Kurang 2 minggu lagi lo kita magangnya. Seru Tina. Nanti aku akan mampir ke perusahaan Kak Dion, jawab Ara. Kakak suami maksudnya. Seru kedua temannya bersamaan. Siapa yang sudah punya suami? Tanya Brian yang tiba-tiba ada di belakang mereka. Dek, saat menoleh ke belakang jantung Ara berdetak cepat karena Brian menyahut ucapan kedua temannya. Ini nih pacarnya Ara, ucap Dina. Iya Kak Brian. Ara manggil pacarnya dengan sebutan kakak suami, ucap Tina. Oh ya, siapa memangnya pacar kamu Ra? Tanya Brian.
Ara menoleh ke arah kedua sahabatnya untuk meminta bantuan, dan Dina yang paham langsung menjawab pertanyaan Brian. Rahasia dong kak, kalau sudah waktunya pasti kita bakalan dikasih tahu, iya kan Ra? Ucap Dina. Ya Kak Brian, ucap Ara sambil tersenyum. Kak Brian mau kemana? Tanya Tina. Mau ke ruangan pembimbing, jawab Brian. Mau ada urusan ya Kak? Tanya Tina lagi. Iya, aku duluan ya. Ucap Brian sambil melambaikan tangan. Dina menyenggol lengan Ara dan memberi kode melalui matanya, sedangkan Ara hanya mengangkat kedua bahunya. Sesampainya di kantin, mereka bertiga segera mencari tempat dan setelah itu mereka memesan makanan. Kamu beneran jadi magang di negara Jetin? Tanya Dina. Jadi dong, minggu depan aku berangkat ke sana, jawab Tina. Secepat itu, tanya Ara. Soalnya di sana aku juga harus mengurus keperluan buat magang Ra, jawab Tina. Kita sebentar lagi bakalan pisah dong, seru Dina. Kan hanya 3 bulan Din, ucap Tina. Tapi kan setelah itu kita jarang bertemu karena kita pasti sibuk dengan skripsi, ucap Dina. Kita kan bisa janjian buat bertemu meskipun gak harus bertemu di kampus, ucap Ara. Bener juga tuh kata Ara, ucap Tina. Tak berapa lama pesanan mereka bertiga datang dan mereka segera menikmati pesanan mereka sambil ngobrol hal kecil. Saat menikmati makanannya, tiba-tiba ponsel Ara bergetar menandakan ada pesan masuk dan Ara segera mengambil ponselnya ke dalam tas untuk melihat siapa yang mengiriminya pesan. Ara melihat notifikasi ada pesan masuk dari Ray dan Ara membuka pesan dari Ray. Asteris Ray, Nona muda, nanti bisa datang ke perusahaan. Ara, untuk apa? Ray, tolong nanti Nona muda datang ke sini bersama teman Nona muda yang akan magang di perusahaan. Ara, ya asteris. Setelah membalas pesan dari Ray, Ara memasukkan kembali ponselnya ke dalam tasnya dan ia segera melanjutkan makannya. Din, nanti pulang kuliah ikut aku ya? Tanya Ara. Tumben Ra ngajakin Dina. Ada apa? Tanya Tina. Iya Ra ada apa? Tanya Dina. Nanti kita disuruh ke perusahaan Kak Dion, jawab Ara. Kita boleh Ra magang di sana? Tanya Dina. Belum tahu. Tadi asisten Ray nyuruh kita ke sana, jawab Ara. Wah, semoga aja kita jadi magang di sana. Seru Dina sambil memegang kedua pipinya dengan gemas. Kamu tuh suka apa ngefans sih Din? Tanya Tina. Dua-duanya, jawab Dina. Sedangkan Ara hanya tersenyum melihat Dina yang sepertinya memang sedang menyukai Ray. Setelah selesai makan, mereka bertiga kembali ke kelas untuk mengikuti mata kuliah yang kedua. Asteris. Di perusahaan, saat ini Dion bersama dengan sekretaris Ray untuk meninjau lokasi yang akan dibangun untuk tempat pembelanjaan dan nantinya akan ia sewakan toko-toko yang ada di dalam sana. Sedangkan Ray hari ini bertugas di dalam perusahaan untuk meeting dengan klien untuk membahas proyek yang lainnya. Tadi sebelum Dion berangkat ke lokasi, Dion memerintahkan Ray untuk menghubungi Ara agar datang ke perusahaan setelah selesai kuliah bersama temannya yang akan diajak magang di perusahaan. Setelah Dion berangkat ke lokasi, Ray mengeluarkan ponselnya untuk memberitahu Ara agar datang ke perusahaan bersama temannya. Setelah mengirim pesan, Ray memasukkan ponselnya ke dalam saku celananya dan kemudian Ray berjalan menuju ke ruangan meeting yang ada di dalam perusahaan. Asteris. Pukul 1 siang Ara bersama Tina sampai di perusahaan dan mereka ke perusahaan menggunakan motor masing-masing. Setelah memarkirkan motor, Ara mengajak Dina untuk masuk ke dalam perusahaan. Ra, serius ini perusahaan suami kamu? Tanya Dina sambil melihat gedung perusahaan Dion yang sangat megah. Set, jangan kenceng-kenceng ngomongnya, ucap Ara. Refleks Ra, Dina menutup mulutnya. Kemudian mereka berjalan masuk ke dalam perusahaan dan sampai di dalam perusahaan ada beberapa karyawan yang melintas, lalu karyawan tersebut menundukkan kepala saat melewati Ara. Mereka patuh sekali dengan murah, bisik Dina. Tidak, pasti mereka melakukan seperti itu setiap bertemu orang, ucap Ara. Ara menghampiri resepsionis untuk menanyakan keberadaan Ray. Selamat siang Mbak, ucap Ara dengan sopan. Selamat siang, Nona muda, ucap resepsionis. Wah, Ra, kau dipanggil Nona muda, bisik Dina. Set, diamlah, ucap Ara. Apa Nona muda sedang ingin bertemu dengan Tuan Ray? Tanya resepsionis. Iya Mbak, jawab Ara sambil tersenyum. Kalau gitu mari saya antar Nona muda, ucap resepsionis. Kemudian Ara bersama Dina mengikuti resepsionis yang berjalan lebih dulu untuk menunjukkan keberadaan Ray. Tak berapa lama mereka sampai di depan ruangan yang bertuliskan ruang asisten Ray, dan setelah sampai seorang resepsionis pamit untuk kembali depan. Ini ruangan Tuan Ray Nona muda, saya permisi kembali untuk kembali ke depan, ucap resepsionis. Terima kasih Mbak, ucap Ara sambil tersenyum. Sama-sama Nona muda, ucap resepsionis. Setelah itu Ara mengetuk pintu ruangan Ray dan terdengar suara dari dalam jika menyuruh masuk ke dalam ruangannya. Tok-tok, masuk, ucap Ray dari dalam ruangannya.
Ceklek, Ara membuka pintu ruangan Ray dan Ara menggandeng tangan Dina untuk masuk ke dalam ruangan Ray. Selamat pagi Nona muda, sapa Ray sambil fokus dengan laptopnya. Ada apa kau menyuruhku kemari? Tanya Ara. Silahkan Nona muda dan teman Nona muda untuk duduk dulu, ucap Ray sambil menunjuk kursi yang ada di depan meja kerjanya. Ara mengajak Dina untuk duduk di kursi dan Dina tiba-tiba menjadi pendiam saat berada di depan Ray. Cepat katakan, ucap Ara setelah duduk, apa Nona muda dan teman Nona muda jadi magang di sini? Tanya Ray. Nama dia Dina, ucap Ara. Ray hanya menganggukkan kepalanya mendengar ucapan Ara. Ya jadi, memangnya boleh? Tanya Ara. Kalau gitu besok Nona muda dan Nona Dina bisa membawa persyaratan untuk magang di sini, jawab Ray. Tapi kita magang di bagian apa? Tanya Ara. Kalian akan magang di bagian desain, sesuai dengan jurusan kalian, jawab Ray. Baiklah, petik 2. Ara hendak berdiri dari duduknya, tetapi tiba-tiba pintu ruangan Ray terbuka dan masuklah Dion ke dalam ruangan Ray. Ray, bagaimana dengan meeting tadi? Tanya Dion. Ray mengeritkan keningnya mendengar pertanyaan dari Dion, karena tadi setelah selesai meeting Ray sudah mengirim semua file yang sudah dibahas saat meeting tadi. Dan Ray baru menyadari jika Dion ke ruangannya hanya untuk melihat Ara, tetapi Dion beralasan dengan menanyakan soal meeting tadi. Meeting tadi berjalan dengan lancar Tuan Muda, jawab Ray. Ara mengeritkan keningnya mendengar ucapan mereka berdua dan sedangkan Dina hanya diam saja. Bukannya sekarang udah canggih ya? Kan hasil meetingnya bisa kau kirim ke alamat emailnya Ray, ucap Ara. Dion dan Ray saling memandang mendengar ucapan Ara, kemudian Ray menjawab ucapan Ara. Iya Nona muda, tetapi saat meeting tadi laptop saya tiba-tiba error, jawab Ray. Oh, setelah itu Ara berdiri dari tempat duduknya dan Dina hanya mengikuti Ara yang berdiri lebih dulu. Kalau gitu aku pulang dulu. Dah Kak Dion, ucap Ara sambil melambaikan tangan ke arah Dion. Aku juga ikut kamu pulang, ucap Dion. Hah, ini kan masih siang Kak, ucap Ara sambil melihat jam yang ada di tangannya. Ini perusahaanku, jadi tidak masalah jika aku pulang lebih dulu, ucap Dion dengan angkuh. Asteris sombongnya mulai keluar, ucap Ara dalam hati Asteris. Kamu bisa pulang lebih dulu, ucap Dion pada Dina. Baik, saya permisi, ucap Dina sedikit terbata-bata. Aku pulang duluan Ra, pamit Dina. Dina berjalan cepat untuk keluar dari ruangan Ray dan setelah berada di depan ruangan Ray, Dina segera berjalan dengan cepat menuju ke tempat parkir. Sedangkan di dalam ruangan Ray, Dion menarik pergelangan tangan Ara dan membawanya keluar dari ruangan Ray. Ray menaikkan sebelah alisnya melihat sikap aneh Dion yang sedang jatuh cinta lagi. Tuan muda, ucap Ray sambil menggelengkan kepala. Setelah itu Ray melanjutkan yang ada di layar laptopnya.